Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik sehingga kita bisa duduk di majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, nastamir, kita lanjutkan pelajaran kita sampai mana? Aina wasalna? Terakhir 2 pekan yang lalu ya. Sampai mana? Al-Munada. Sudah selesai? Berarti lanjutnya. Baik. Fadhal, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alam, nama orang, tempat, gunung, kota dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Misalnya Muhammadun, Ahmadu, Makkatu, Surabaya, Al-Iraqu, An-Nailu. Al-alamu ada 3 macam, yaitu A. Kunyah, al-kunyah, nama julukan yang diawali dengan Abu, Ummu, Ibnun. Contoh, Abu Bakrin, Ummu Hani'in, Ibnu Mas'udin. B. Laqab, al-Laqab, bila. Contoh, Umarul Faruq, Sahabiyun Jalilun. Asy-Syaikh Ibnu Bazin, Alimun Salafiyun. C. Isim, al-ismu, nama selain julukan atau gelar. Nahrun Naili fi Misra, Muhammadun fil Ghurfah. Baik, asbut. Baik, ayo alaihi barakallahu fikum. Kita berarti masih di dalam al-faslu arabi ya. Sim ditinjau dari ta'yinnya. Al-ismu bin nadhar ila ta'yini. Terbagi menjadi 2, isim nakira dan isim ma'rifat. Kemudian isim ma'rifat ya bermacam-macam. Pertama itu ada alif lamnya. Masjidun itu nakira, al-masjidu itu ma'rifat. Kemudian yang kedua dhamir atau ma'ir. Dhamir terbagi menjadi 2, dhamir zahir dan dhamir mustatir. Kemudian dhamir zahir terbagi menjadi 2, munfasil dan muttasil. Munfasil terbagi menjadi 2, rafa' munfasil dan nasab munfasil. Muttasil terbagi menjadi 3, rafa' muttasil, nasab muttasil dan jar muttasil. Kemudian setelah itu baru ismul isyarah, kata tunjuk, isim isyarah, semuanya ma'rifat. Hadza, hadzani, haula'i, hadhi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Kemudian ismul mausul, al-ismu al-mausulu, kata sambung, alladzi, alladhani, alladzina, allati,
allatani, allati atau allai. Kemudian apa yang selanjutnya? Munada. Langsung munada. Ya, kelima munada, yaitu yang diawali dengan ya, panggilan yang artinya wahai atau hai. Ya qali'an jabalan, ya rajulu, ya tajiru, dan seterusnya. Kemudian yang sekarang yaitu al-alamu. Al-alam terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi kunya, biasanya dahului dengan abu, ummu, dan ibnu. Contoh Abu Ahmad, kemudian Ummu Salama, kemudian Ibnu Bas, Ibnu Zaimin rahimahumullah. Kemudian setelah kunya laqab, gelar, haji, doktor, itu semuanya laqab. Umar Al-Faruq, ya, itu julukan atau gelar untuk sahabat Umar Ibn Al-Khattab. Al-Faruq dia julukan. Ada yang namanya Saifullah. Siapa itu? Khalid bin Walid. Ya. Ada namanya Turjumul Quran. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Dan yang seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiganya baru al-ismu. Al-ismu ini beda dengan yang kemarin ya. Kalimatun terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Nah, isim ini bukan. Secara bahasa ismun artinya nama. Makanya ketika kita baca bismillah, dengan namamu ya Allah, itu. Karena ismun artinya nama. Cuma kalau di dalam pembahasan bahasa Arab yang pertama, kalimatun terbagi menjadi 3, kata terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Isim itu ya kata. Jangan kagok ya di sini ya. Ini kok ismun, ini ismun, jadi bingung. Enggak usah dibingungkan. Udah gampang saja. Nama, semua nama orang dan nama tempat masuk dalam kategori ismun ini. Ya. Contoh selamat. Selamat itu bisa masuk ismun, bisa enggak? Tergantung. Kalau umpama kita ada orang terus dia baru datang habis menang juara, kita ucapkan selamat. Nah, itu bukan nama. Tapi kalau sudah jadi nama ya berarti masuk al-ismun. Sama dengan nama kota juga. Ini Piayu, Tanjung Piayu. Ya, Tanjung Piayu. Itu juga masuk dalam ismun. Ya, apalagi Batam masuk dalam ismun. Gak usah jauh-jauh, Surabaya, Hadramaut jauh kali. Ini Batam, Batu Aji, Tanjung Piayu, Tanjung Pinang, mana? Batu Ampar, Repiola, camping kan? Ismun itu. Ya, ismun. Campingnya enggak ismun ya. Campingnya itu fiil. Ya, kata kerja. Karena melakukan. Insyaallah ini mudah, gampang. Ingat saja. Kunya, laqab dan nama, baik nama orang dan nama tempat, semua isim ma'rifat. Kan intinya di isim ma'rifat itu. Ya, bisa ya? Nanti kalau umpama kita buat kalimat karena dia termasuk isim ma'rifat, boleh di depan. Kan kalimat itu terutama kalimat ismiyah, hukum asalnya dia ma'rifat. Nah, antum buat nama orang, nama tempat bisa. Misalnya, Repiola Satiul Bahr fi Barelang. Nah, itu udah jadi kalimat. Repiola adalah pantai yang ada di Barelang. Udah jadi kalimat. Repiola i'rabnya sebagai mubtada. Kok bisa mubtada? Dia sesuai dengan kaidahnya. Mubtada itu isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Repiola, apa tanda ma'rifatnya? Apa tanda ma'rifatnya? Dia bagian dari isim, ismun, alam. Bagian dari alam. Nah, dia gitu.
Ya, bisa ya? Baik. Barakallahu fiik. Gampang, mudah. Dianggap mudah saja, jangan dianggap pusing. Antum kalau udah tegang, kaku, susah ini. Susah benar. Tenang, nyantai. Ya, anggap mudah saja. Anggap mudah insyaallah. Karena memang ya mudah memang Al-Qur'an itu. Ya. Bahasa Arab itu mudah insyaallah. Kemudian fadhal Pak, As-sama'u bersambung dengan isim ma'rifat. Al-mudhafu ila Asadis ya, asabi. as-sabi'u bersambung dengan isim ma'rifat. Al-mudhafu ila ismil ma'rifati. Contoh ma'haduna. Artinya apa itu ma'haduna? Pesantren kami. Ya. Ma'haduna. Kitabun nahwi. Hakibatu hadhihi talibah. Hakibatu hadhihi talibati. Qalamu Muhammadin. Sayyaratu Abi Muhammadin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang ketujuh adalah mudhaf ila ismil ma'rifah. Mudhaf ila ismil ma'rifah. Kayak ini perlu Anda tulis. Yang dimaksud dengan mudhaf ila ismil ma'rifah, dia sebenarnya awalnya adalah nakirah. Ya, awalnya nakirah, tapi kemudian bertemu dengan isim ma'rifat yang ada alif lamnya atau yang dia nama. Dia nama. Ya, atau isim isyarah. Maka dia menjadi ma'rifat hukumnya. Isim nakirah kalau disandarkan kepada isim ma'rifat menjadi ma'rifat. Ingat ya. Contoh ini contoh yang paling sakral ini. Maksudnya mesti berulang. Contoh ini. Kitabun ya. Kitabun ketemu dengan an-nahu. Ini asalnya. Kitabun bin nadhari ila ta'yinihi. Coba kita merojaah dulu dari pelajaran pertama. Jangan lupa nanti Abu Humaid sekarang. Kitabun dulu. Bin nadhari ila bunyatihi. Lupa kan? Ayo, siapa saja lah boleh. Bin nadhari ila bunyatihi. Isim sahih. Bin nadhari ila nau'ihi. Mudzakkar. Bin nadhari ila adadihi. Isim mufrad. Bin nadhari ila ta'yinihi nakirah. Itu praktek yang kemarin-kemarin itu Abu Maid. Lupa. Sekarang ini. Bin nadhari ila bunyatihi. Sahih. Ya, sahih. Bin nadhari ila nau'ihi. Mudzakkar. Bin nadhari ila adadihi. Mufrad. Bin nadhari ila ta'yinihi ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Alif lam di depannya. Ya. Jadi nakirah ketemu ma'rifat kalau digabungkan ini namanya menjadi ini ya, menjadi ingat ya, kita bun nahwi yang awalnya tanwin karena sudah dimudhofkan menjadi doma biasa. Yang awalnya doma karena sudah menjadi mudhofu ilai menjadi kasrah. Ya, ini namanya nanti susunan kalimatnya adalah mudhof wa mudhofun ilaihi. Ya. Dia menjadi ma'rifat. Kalau kita katakan kitabun saja dia nakirah. Nahwu ini ma'rifat. Tapi kalau disandarkan kitabun nahwi menjadi buku nahwu itu mudhof ilaihi dan dia menjadi ma'rifat. Sara ma'rifatan. Ya. Syarat ma'rifatan. Jadilah dia kalimatnya ma'rifat. Baik. Kemudian yang tadi contohnya apa lagi? Anda bagian yang ambil Hakibatu hadhihi talibati.
Hakibati. Ma mana hakibatu? Hakibatu. Hakibatun asalnya. Kemudian ketemu dengan hadhihi at-talibatu. Hadhihi talibatu asalnya ini. Ya. Kemudian ini awalnya ini nakira ya binadri ila ta'inihi nakira. Kalau ditinjau dari bangunannya dia adalah isim sahih ya. Binadri ila nawihi isim muannas. Tanda muannasnya apa? Ada ta marbuta. Binadri ila adadihi isim mufrad atau mufrad. Kemudian hadhihi. Kalau hadhi binadri ila adadihi mufrad, binadri ila nawihi muannas ya, muannas. Binadri ila ta'yinihi ma'rifat. Kalau bunyati juga dia di isim sahih. Ini ma'rifat. Ini juga ma'rifat. Tanda ma'rifatnya apa? Ada alif lam. Kok bisa ma'rifat ketemu ma'rifat? Ya kalau seperti ini bisa. Ini nanti i'rabnya sebagai badal namanya. Ya, badal. Apa itu badal? Nah, pengganti. Hadhihi ini tidak bisa dia berdiri sendiri. Kalau umpama kita hakibatu hadhihi, tas ini itu masih gantung. Tas ini apa maksudnya? Jadi ini itu kan isim isyarah. Isyarah kemana dia? Tunjuk kemana? Jadi ini nanti tolibatu ini badal dari hadhihi. Nandainnya kalau ada isim ma'rifat jatuh setelah isim isyarah, maka nanti i'rabnya badal, itu aja. Jadi ini dianggap satu, ya walaupun sebenarnya dua, tapi dia menjadi satu. Karena ini adalah ini adalah itu. Kemudian nakira ketemu ma'rifat, ya disandarkan, dimudofkan, maka menjadi batu tun jadi tu, kemudian hadhihi tolibati, bukan tolibatu lagi, tapi tolibati. Kenapa? Karena aslinya ini ada itu adalah hakibatu hadhihi, ini sebenarnya mudhofun ilaih di sini. Ini mudhofnya. Dan setiap mudhof ilaih itu majrur. Setiap mudhof ilaih dia harus majrur. Dan tanda jarnya macam-macam tergantung. Kalau isim mufrad ya tanda jarnya kasroh nanti. Seperti ini, kasroh karena dia isim mufrad kan tadi. Kasroh. Nah, di sini karena hadhihi itu adalah dhamir dan dhamir itu isim mabni. Insyaallah setelah ini nanti kita pelajarin. Nanti isim itu ada binadri ila taghyirnya, ada mu'rab dan mabni. Kalau mu'rab dia bisa berubah harokatnya sesuai dengan kedudukan seperti ini. Awalnya nahwu menjadi nahwi karena sudah berubah kedudukannya. Ini namanya mu'rab. Tapi kalau yang mabni itu tetap. Kalau awalnya kasroh ya kasroh dimanapun dia tempatnya. Seperti hadhihi ini. Hadhihi itu mabni, tetap harokatnya. Gak bisa berubah walaupun di mana tempat. Di dalam kalimat tetap hadhihi ya hadhihi, nggak ada namanya hadahu, nggak ada namanya hadhihu, tetap hadhihi ya hadhihi, ini mabni. Nah, jadi ini majrur, makanya tolibati majrur dia ikut, karena tadi kan badal, namanya badal itu dia ngikut. Kalau di sini ropa ya di sini ropa, nah kira ini majrur gitu ya, walaupun kita belum sampai sini, udahlah seperti itu ya. Yang penting ini mudhofun ilaih. Ini menjadi yang awalnya nakirah sekarang menjadi ma'rifat. Menjadi ma'rifat. Dan seterusnya. Contoh yang seterusnya tadi semuanya ma'rifat. Contoh yang ma'haduna, itu awalnya adalah ma'hadun bersambung dengan dhamir nahnu. Dhamir kan ma'rifat ya? Nah, dhamir kan isim ma'rifat. Maka ma'hadun disandarkan kepada dhamir, yang dhamir itu bagian dari isim ma'rifat menjadi ma'haduna, itu ma'rifat.
Ya, ma'rifat. Kemudian qalamu Muhammadin, qalamun itu nakira, Muhammadun itu ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Ismun alam, ismun alam. Jadi qalamu Muhammadin ma'rifat. Kemudian sayyaratu Abi Muhammadin. Ini juga Abi. Kenapa Abi itu awalnya adalah Abu? Itu awalnya adalah Abu itu. Sayyaratun ketemu Abu. Ya, awalnya adalah sayyaratun, kemudian bertemu dengan Abu Muhammadin. Nah, itu dia. Sayyaratun. Awalnya ini sayyaratun, ini nakira, Abu Muhammadin ini ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Ini Abu Muhammadin apa tanda ma'rifatnya? Hah? Alam apa? Laqab mutasabbumat. Laqab barusan kok. Laqab yang diawali dengan Abu, Ummu, Ibnu, kunya, afwan kok laqab. Abu Met, kunya. Masih jadi ikut-ikut pula ini. Kunya ya, Abu, Ummu, Ibnu. Ya, ini kunya. Nah, tanda ma'rifatnya kunya. Kemudian ini nakirah dimudofkan kepada yang ma'rifat. Ya, dia di samping dia itu kunya, juga ini Abu ini termasuk asmaul khamsah, isim yang 5 nantilah ya. Ini yang penting dengar dulu ya. Ada di sana namanya asmaul khamsah. Abu, Hamu, Fu, Zu dengan Fu. Ya, Fu. Ya, Abu, Hamu, Zu, Fu, Zu. Ya, Zu. Udah hebat maksud. Dan isim asmaul khamsah itu tanda ma'rifatnya dengan waw, tanda jarnya dengan ya. Makanya dia berubah ketika disambungkan, dimudofkan, dia menjadi sayyaratu Abi Muhammadin. Jadi Abi ini kenapa dia waw jadi Abi ini? Karena dia posisinya sekarang mudhofun ilaihi majrur. Mudhofun ilaihi dia itu majrur, dan asmaul khamsah tanda jarnya dengan ya, maka dipakai ya. Jadi Abi sayyaratu Abi Muhammadin. Ya. Ada istilah-istilah yang baru dengar nggak masalah. Yang penting dengar dulu, nanti insya Allah akan kita dapati di kitab ini. Nah, itu istilah baru asmaul khamsah. Dan apalagi tadi, ini badal dan seterusnya. Mudah-mudahan nilai. Istilah-istilah ini diingat ya. Kemudian siratal ladzina. Itu awalnya siratun, kemudian ketemu dengan alladzina kan isim ma'rifat. Apa tanda isim ma'rifatnya? Isim mausul. Kok alif lam terus sih? Isim mausul. Ya. Diingat itu. Alladzi, alladani, alladzina, isim mausul. Isim mausul itu bagian dari isim ma'rifat. Maka dia dimudafkan siratal ladzina. Ya, kenapa dia nasab Ustaz? Kenapa kok sirato bukan siratu? Ya karena itu dalam surah Al-Fatihah itu ngikutin sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jadi ngikutin sirato yang awalnya, dia badalnya. Badal dari sirato yang pertama. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau telah beri nikmat pada mereka. Jadi itu. Makanya sirato di sini. Ala kuliah dia dimudofkan itu, mudhof kepada kata alladzina. Ya, alladzina itu isim mabni, maka dia tetap. Sampai ini berarti kita sudah selesai al-faslu ar-rabi'. Pasal yang ke-4. Dan itu berarti kita sudah menyelesaikan 4 sisi dari isim. Yang dulu di awal-awal, ya di awal-awal kali kita sebutkan, ya di awal
poin penting dari apa yang mau kita pelajari dalam bahasa Arab itu kan yang pertama tentang kalimatun, ya, terbagi menjadi 3, ismun, fi'lun, dan harfun. Kemudian jumlatun, dia ada ismiyah dan fi'liyah. Kalimatun, jumlatun, dan ini aja sebenarnya intinya. Inti dari yang mau kita pelajari ini saja. Kok nyangkutnya ke sini apa? Sebenarnya ini saja tujuannya kita nanti. Cuma ini ngelewatin ini itu butuh proses sampai berapa pekan ini udah. Baru di sini kita ya. Ya. Kalau ini semua 5 poin ini selesai nanti antum bisa insyaallah. Jadi sebenarnya sedikit ya. Cuma kemarin kan al-ismu biar kita mumtaz di al-ismu sebelum masuk di sini ismiyah kita bagi kemarin menjadi 8 sisi. Ya seperti yang kitab antum Mutarat. Ada 8 sisi yang harus dikuasai berkaitan dengan al-ismu. Kita sudah belajar tentang bunyatihi. Ya, bunyatihi terbagi menjadi 4. Isim mamdud, isim maksur, isim mangkuz, isim sahih. Kemudian nau'ihi, jenisnya mudzakkar, muannas. Kemudian adadihi terbagi menjadi 3, mufrad, musanna, jama'. Jama' terbagi menjadi 3. Jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir. Kemudian yang sekarang baru kita selesaikan yaitu ta'yinihi. Ta'yinihi yaitu kejelasan terbagi menjadi 2, nakirah dan ma'rifat. Baru selesai ini kita. 4 sisi dari ini al-ismu. Seperti ini al-ismu binadri ila bunyatihi, dia kategori isim sahih. Nau'ihi muzakkar, adadihi mufrad, ta'yinihi ma'rifat. Ya, jadi harus bisa seperti itu kita. Setiap ketemu isim kita bisa, oh ini kalau dilihat dari bangunannya dia isim apa? Bisa ditentukan. Ditinjau dari jenisnya kita bisa tahu ini mudzakkar atau muannas, itu saja. Ditinjau dari bilangannya, oh dia mufrad, musanna atau jama'. Nanti kalau jama' apa? Mudzakkar salim atau muannas salim atau jama' taksir. Kalau ta'yinnya dia nakirah atau ma'rifat. Ya, tujuannya itu. Kalau kita sudah benar-benar bisa menentukan ini bagian-bagian itu, insya Allah mumtaz. Selesai. Berarti berhasil belajarnya. Ya, harus bisa ya yang seperti ini ya. Dimurojaah lagi. Ya, Muhammad ya. Istamir, Pak, lanjut Pak, kita lepas dulu minimalnya dapat 1 bab. Al-faslul khamis. Al-faslul khamis. Al-ismu bin nazari ila taghyiri. Pasal 5, isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Isim ditinjau taghyirnya terbagi menjadi 2, yaitu mu'rabun dan mabniyun. Nah, mumtaz. A. Isim mu'rab. Al-ismul mu'rabu, isim yang berubah harokat akhirnya. Misalnya qama zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin, muhammadun tilmidun, inna muhammadan qadimun, inda muhammadin ta'amun. Cukup hasbuk. Jadi sekarang kita yang ke-5 di sini ya. Taghyirnya. Taghyirihi, yaitu perubahannya. Apakah dia berubah atau tidak? Ini terbagi menjadi 2, mu'rab dan mabniyun. Mu'rab itu artinya adalah berubah, harokat akhirnya berubah. Berubah harokat akhirnya. Contoh itu, kata antum perhatikan kata zaidnya dalam 3 posisi, dan di dalam kalimat ini jumlah ini
jumlatun, baik dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, itu cuma 3 saja. Cuma 3 saja. Ya. Baik dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah cuma 3 saja. 3 keadaan saja. Kalau enggak dia rofa, nasab, majrur, 3 saja. Ingat ya. Jadi kalimat itu terbagi menjadi 3. Isim ini juga jumlah terbagi menjadi 2, setiap satunya itu 3. Isim 3, fi'ilnya 3. Jadi 3 keadaan itu saja. Antum perhatikan kata Zaidun. Buktinya dia itu mu'rab. Ketika dia posisi rofa, koma Zaidun. Di sini dia rofa karena dia sebagai fa'il di sini nanti. Fa'il termasuk bagian dari isim yang rofa. Kan dia dengan domatain. Koma Zaidun. Pas dia posisinya jadi nasab sebagai objek maf'ul bi. Misalnya ra'aitu Zaidan. Nah, rubah ya. Kalau di sini dia sebagai objek dah, maf'ul bi. Maf'ulun bihi. Di sini maf'ul, di sini fa'il. Fa'il dia rafa, ketika maf'ul dia objek dia fathah. Doma fathah. Kemudian posisinya ketika majrur, ya ketika majrur marartu bi Zaidin. Asinlah ya. Bi Zaidin. Yo, marartu bi Zaidin. Saya berpapasan dengan Zaid. Kata Zaid di sini, Zaidin, dia majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar ini. Harful jar. Harful jar kan fungsinya untuk memajrurkan isim. Nah, perhatikan kata Zaidun, awalnya dhamma, fathah, kasroh. Dalam 3 keadaan Zaidun itu berubah harokatnya. Itulah yang namanya mu'rab. Itulah yang namanya mu'rab. Berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukan di dalam kalimat. Itu mu'rab. Contoh yang di bawahnya, Muhammadun tilmizun. Kata Muhammadun, antum lihat kata Muhammadunnya. Muhammadun tilmizun. Muhammad di situ sebagai muftada. Dan mubtada bagian dari isim yang rafa. Makanya dengan domatain. Kemudian inna Muhammadan. Muhammadan di situ adalah isimnya inna. Isimnya inna itu fungsinya menasabkan. Makanya dengan fathah Muhammadan. Kemudian yang terakhir inda Muhammadin. Inda dharab Muhammadinnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu majrur. Makanya dengan kasrah. Nah, itu berarti kata Zaidun, kata Muhammadun itu namanya mu'rab, berubah sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Pahami saja ya, mu'rab itu artinya berubah. Apa yang berubah? Harokatnya. Kapan dia berubah? Ya sesuai dengan tempatnya di dalam kalimat. Mudah insyaallah. Baik. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan? Kalau isim mabni itu gampang. Cuma macam-macamnya saja yang banyak. Mabni artinya adalah tetap. Harokatnya tetap tidak berubah. Cuma macam-macamnya yang banyak. Dan macam-macamnya itu sebagian sudah dipelajari di pelajaran yang keempat, fasal keempat. Seperti dhamir, isim isyarah, isim mausul, itu semua adalah mabni. Mabni. Tetap dia. Harokatnya tetap. Tidak berubah walaupun berubah tempatnya. Ada yang mau tanyakan? Kayaknya jamnya sudah menunjukkan. Jam berapa Isya? Gimana? Berapa menit lagi berarti kita? 5 menit lagi. Berarti terlambat jamnya itu. Oh iya, sip. Santai aja. Lanjut, kita lanjutkan. Fadhil Pak, baca Pak. B. Isim mabni. Al-ismul mabni. Mabniyu. Al-ismul mabniyu. Al-ismul mabniyu. Isim yang tetap harakat akhirnya. Misalnya, qama hadzal qalibu. Hadhihi qalibah.
hadhihi thalibatun innaha ra'aitu hadzal thaliba inna hadhihi thalibatun. Antum bacanya nyamping itu, Pak. Jadi pusing anak dengarnya juga. Ke samping itu dia. Iya, sama dengan di atas. Lagi. Misalnya qama hadzal thalibu ra'aitu hadzal thaliba marartu bi hadzal thalibi. Asbab, cukup. Kemudian yang kedua mabni. Mabni ini tetap. Antum lihat di kata hadhihinya, hadanya. Kata hadanya. Hadha itu posisi kalimat yang pertama, qama hadza thalibu, hadanya sebagai fa'il, sama dengan sini, fa'il. Seharusnya dia marfu itu, marfu, tapi karena dia hadza, dia mabni, ya tidak ada tanda rofa'nya, ya tetap fathah saja. Awalnya fathah ya fathah saja. Kemudian ra'aitu hadza di situ sebagai objek maf'ul bi. Hadza juga seharusnya dia fathah, ya, karena memang di awalnya sudah hadhi. Kemudian maratu bihada, itu ba, itu bi, itu huruf jar, harusnya dia majrur. Majrurnya dengan kasroh harusnya. Tapi itu hadza, itu tetap hadza. Ya, jadi pakai hadza. Dalam 3 keadaan tetap hadza. Itu namanya mabni tan. Sedangkan kalimat setelah hadza baru itu yang mu'rab. Ya, tolibu, awalnya tolibu, yang kedua toliba, yang tiganya tolibi. Nah, itu mu'rab. Berubah kan? Doma, fathah, kasroh, itu mu'rab. Tapi hadanya itu mabni, tetap hadza dimanapun. Mudahlah, gampang insyaallah. Jangan diambil pusing, mudah. Contoh yang kedua, hadhihi tolibatun, hadhihi mubtada itu. Inna hadhihi tolibatan. Inna hadhihi tolibatun, hadhihi isimnya inna, mansub, tolibatunnya khobar inna. Li hadhihi tolibati, li huruf jar, hadhihi majrur. Ya, tetap hadhihi. Itu mabni. Ya, mabni. Baik. Lanjut, Pak. Isim mabni, al-ismul mabniyu ada 8, yaitu 1 isim domir. Isim domir kita sudah ya? Sudah belajar di pasal 4 kemarin. Kalau lupa diingatkan lagi. Domir. Baik. 2, Pak. Yang kedua isim isyarah. Ini juga sudah. Hadza, hadhihi. Kemudian ketiga? Yang ketiga isim mausul. Ini juga sudah. Alladzi, alladzani, alladzina. Cukup, Pak. Yakfi. Isim yang keempat isim syarat, insyaallah kita pelajari pada pertemuan yang akan datang karena ini butuh dijelaskan. Jadi alhamdulillah walaupun sudah libur 2 pekan kemarin, sekarang langsung maju sampai dapat 3 bab ya, mantap. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dan kebetulan pembahasannya ringan, ya pembahasannya ringan. Kalau pembahasannya berat, ana juga nggak mau ngajak antum kencang-kencang seperti ini. Apa yang kita pelajari tadi insyaallah ringan ya, kan tentang alam, tentang mudhof kepada isim ma'rifat sama yang ini ya, mu'rab sama mabni kan baru 3 itu juga karena sudah dipelajari di pasal keempat ya, insyaallah mudah. Ada pertanyaan, Pak? Enggak ya? Baik, barakallahu fikum, naktabi bihadzal qadar, aku lillahi astaghfirullahi wa lakum, wasal muslimina wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.